Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami, yaitu tentang metode atau teknik dalam pembelajaran matematika untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah strategi belajar mengajar dengan dosen pengampu Bapak Dr. Andes Cici Nurul Haq MPD. Adapun anggota dari kelompok 1 yaitu yang pertama ada Zahra Fani Raihan dengan NIM 205140004, lalu ada Farid Aziz Hakim dengan NIM 205140012, dan yang terakhir saya sendiri Naswa Amelia Salsabila dengan NIM 205140010. Adapun pembahasan atau subbab pada hari ini yaitu ada 6. Yang pertama, metode mengajar. Yang kedua, teknik atau metode dalam pembelajaran matematika. Yang ketiga, metode ceramah. Yang keempat, metode tanya jawab. Yang kelima, metode ekspositori. Yang terakhir atau yang keenam yaitu metode demonstrasi. Langsung saja masuk ke pembahasan pertama, yaitu metode mengajar yang akan disampaikan oleh saya sendiri. Metode mengajar. Metode mengajar adalah cara yang dipergunakan guru dalam mengadakan hubungan dengan siswa pada saat berlangsungnya pengajaran. Oleh karena itu, peranan metode mengajar sebagai alat untuk menciptakan proses mengajar dan belajar. Dengan metode ini, diharapkan tumbuh berbagai kegiatan belajar siswa sehubungan dengan kegiatan mengajar guru. Dengan kata lain, terciptalah penggerak dan pembimbing, sedangkan siswa berperan sebagai penerima dan yang dibimbing. Proses interaksi ini akan berjalan baik jika metode mengajar yang diterapkan dapat menumbuhkan semangat kegiatan belajar siswa. Masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu teknik atau metode dalam pembelajaran matematika. Dalam proses belajar mengajar yang baik, hendaknya mempergunakan berbagai jenis metode mengajar secara bergantian atau saling membahu satu sama lain. Dalam masing-masing metode ada kelemahan serta kekurangannya. Tugas guru ialah memilih berbagai metode yang tepat untuk menciptakan proses belajar mengajar. Ketepatan penggunaan metode mengajar tersebut sangat bergantung pada tujuan, isi proses belajar mengajar, dan kegiatan belajar mengajar. Ditinjau dari segi penerapannya, metode-metode mengajar yang tepat digunakan siswa dalam jumlah besar dan ada yang tepat untuk siswa dalam jumlah kecil. Ada juga yang tepat digunakan di dalam kelas atau di luar kelas. Lanjut pada pembahasan yang ketiga, yaitu metode ceramah. Ceramah adalah penuturan bahan pelajaran secara lisan. Metode ini tidak senantiasa jelek bila penggunaannya betul-betul disiapkan dengan baik, didukung dengan alat dan media, serta memperhatikan batas-batas kemungkinan penggunaannya. Metode ceramah ini dapat juga dikatakan sebagai metode tradisional karena sejak dahulu sudah dipergunakan sebagai alat komunikasi antara guru dan siswa. Ceramah sebagai metode mengajar ialah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap kelasnya. Selama berlangsungnya ceramah, guru bisa menggunakan alat-alat pembantu seperti gambar-gambar bagan agar uraiannya menjadi lebih jelas. Tetapi metode utama dalam perhubungan guru dengan murid-murid ialah berbicara. Sedangkan peran murid dalam metode ceramah yang penting adalah mendengarkan dengan teliti dan mencatat yang pokok-pokok yang dikemukakan oleh guru. Ada hal yang harus diperhatikan dalam penggunaan metode ini, yakni menetapkan apakah metode ceramah wajar digunakan dengan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, tujuan yang hendak dicapai. Yang kedua, bahan yang akan diajarkan termasuk buku sumbernya yang tersedia. Yang ketiga, alat, fasilitas, waktu yang tersedia. Yang keempat, jumlah murid beserta taraf kemampuannya. Yang kelima, kemampuan guru dalam penguasaan materi dan kemampuan berbicara. Yang keenam, pemilihan metode mengajar lainnya sebagai metode bantu. Yang ketujuh atau yang terakhir, situasi pada waktu itu. Adapun langkah-langkah menggunakan metode ceramah. Pada umumnya, 3 langkah pokok yang harus diperhatikan yakni persiapan atau perencanaan, lalu pelaksanaan, dan yang terakhir kesimpulan. Langkah-langkah metode ceramah yang diharapkan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap persiapan. Artinya,
tahap guru untuk menciptakan kondisi belajar yang baik sebelum mengajar dimulai. Yang kedua ada tahap penyajian, artinya tiap guru menyampaikan bahan ceramah. Yang ketiga, tahap asosiasi atau komparasi, artinya memberikan kesempatan kepada siswa untuk menghubungkan dan membandingkan bahan ceramah yang telah diterimanya. Untuk itu, pada tahap ini diberikan atau disediakan tanya jawab dan diskusi. Yang keempat, tahap generalisasi atau kesimpulan. Pada tahap ini, kelas menyimpulkan hasil ceramah. Umumnya siswa mencatat bahan yang telah diceramahkan. Yang terakhir, tahap aplikasi atau evaluasi. Tahap terakhir ini diadakan penilaian terhadap pemahaman siswa mengenai bahan yang telah diberikan guru. Evaluasi bisa dalam bentuk lisan, tulisan, tugas, dan lain-lain. Kemudian ada kelebihan metode ceramah. Kelebihan metode ceramah mempunyai 2 poin. Poin yang pertama adalah guru dapat menguasai seluruh arah kelas. Dan yang kedua yaitu organisasi kelas menjadi sederhana. Kemudian kelemahan metode ceramah. Kelemahan metode ceramah mempunyai 3 poin, yaitu poin yang pertama, guru-guru sulit untuk mengetahui sampai mana murid-murid telah paham dengan pembicaraan yang dijelaskannya. Kemudian yang kedua, murid sering memberi pengertian lain dari hal yang dimaksud oleh guru. Dan yang ketiga yaitu, jika terlalu sering digunakan dan terlalu lama akan menjadi membosankan. Yang keempat yaitu metode tanya jawab. Metode tanya jawab. Metode tanya jawab adalah cara penyajian pelajaran dalam bentuk pertanyaan yang harus dijawab, terutama dari guru kepada siswa, tetapi dapat pula dari siswa kepada guru. Metode tanya jawab adalah metode mengajar yang memungkinkan terjadinya komunikasi langsung yang bersifat two-way traffic. Sebab pada saat yang sama terjadi dialog antara guru dan siswa. Guru bertanya, siswa menjawab, atau siswa bertanya, guru menjawab. Dalam komunikasi ini terlihat adanya hubungan timbal balik secara langsung antara guru dan siswa. Adapun beberapa hal yang penting diperhatikan dalam metode tanya jawab antara lain. Yang ke satu, tujuan yang akan dicapai, kemudian jenis pertanyaan, kemudian metode tanya jawab, dan teknik mengajukan pertanyaan. Kemudian kelebihan metode tanya jawab. Kelebihan metode tanya jawab ada 3 poin. Yang pertama, pertanyaan dapat menarik dan memusatkan perhatian siswa, sekalipun itu siswa yang sedang ribut, yang mengantuk kembali tegar dan hilang mengantuknya. Kemudian yang kedua, ialah merangsang siswa untuk melatih dan mengembangkan daya pikir, termasuk daya ingatan. Dan kemudian yang ketiga yaitu mengembangkan keberanian dan keterampilan siswa dalam menjawab dan mengemukakan pendapat. Kemudian kelemahan metode tanya jawab yaitu ada 4 poin. Poin ke-1, siswa merasa takut apabila guru kurang dapat mendorong siswa untuk berani dengan menciptakan suasana yang tidak tegang, melainkan akrab. Terus yang kedua, tidak mudah membuat pertanyaan yang sesuai dengan tingkat berpikir dan mudah dipahami siswa. Kemudian yang ketiga, waktu sering banyak terbuang, terutama apabila siswa tidak dapat menjawab pertanyaan sampai 2 atau 3 orang. Dan yang keempat yaitu dalam jumlah siswa yang banyak, tidak mungkin cukup waktu untuk memberikan pertanyaan kepada setiap siswa. Kemudian yang kelima yaitu metode ekspositori. Metode ekspositori. Metode ekspositori adalah strategi pembelajaran yang menekankan kepada proses penyampaian materi secara verbal dari seorang guru kepada siswa dengan maksud agar siswa dapat menguasai materi pelajaran secara optimal. Roy Killen dalam Wina Sanjaya menamakan metode ekspositori dengan istilah strategi pembelajaran langsung. Karena dalam hal ini siswa tidak dituntut untuk menemukan materi itu. Materi pelajaran seakan-akan sudah jadi, oleh karena metode ekspositori lebih menekankan kepada proses bertutur. Maka sering juga dinamakan istilah metode chalk and talk. Lanjut kepada prinsip-prinsip metode ekspositori, yaitu memiliki 4 poin diantaranya. Yang pertama, berorientasi pada tujuan. Kemudian yang kedua, prinsip komunikasi. Yang ketiga, prinsip kesiapan, dan yang keempat, prinsip berkelanjutan.
Selanjutnya yaitu prosedur metode ekspositori. Pada pelaksanaannya, metode ekspositori memiliki prosedur-prosedur pelaksanaan. Secara garis besar digambarkan sebagai berikut. Yang pertama yaitu persiapan atau preparation, yaitu tahap persiapan berkaitan dengan mempersiapkan siswa untuk menerima pelajaran. Dalam metode ekspositori, keberhasilan pelaksanaan pembelajaran sangat bergantung pada langkah persiapan. Tujuan yang ingin dicapai dalam melaksanakan persiapan yaitu mengajak siswa keluar dari kondisi mental yang pasif, membangkitkan motivasi dan minat siswa untuk belajar, merangsang dan mengubah rasa ingin tahu siswa. Yang kedua yaitu penyajian atau presentation, yaitu tahap penyajian adalah langkah penyampaian materi pelajaran sesuai dengan persiapan yang telah dilakukan. Hal yang harus diperhatikan oleh guru adalah bagaimana materi pelajaran dapat dengan mudah ditangkap dan dipahami oleh siswa. Yang ketiga yaitu korelasi atau correlation, yaitu tahap korelasi adalah langkah yang dilakukan untuk memberikan makna terhadap materi pelajaran, baik makna untuk memperbaiki struktur pengetahuan yang telah dimiliki siswa maupun makna untuk meningkatkan kualitas kemampuan berpikir dan kemampuan motorik siswa. Yang keempat yaitu menyimpulkan atau generalization, yaitu tahapan untuk memahami inti dari materi pelajaran yang telah disajikan, sebab melalui langkah menyimpulkan siswa dapat mengambil intisari dari proses penyajian. Menyimpulkan berarti pula memberikan keyakinan kepada siswa tentang kebenaran suatu paparan, sehingga siswa tidak merasa ragu lagi akan penjelasan guru. Yang kelima yaitu mengaplikasikan atau application, yaitu langkah untuk kemampuan siswa setelah mereka menyimak penjelasan guru. Langkah ini merupakan langkah yang sangat penting dalam proses pembelajaran ekspositori. Sebab melakukan langkah ini, guru akan dapat menyimpulkan informasi tentang penguasaan dan pemahaman siswa terhadap materi yang telah diajarkan. Teknik yang biasa dilakukan pada langkah ini diantaranya dengan membuat tugas yang relevan, serta dengan memberikan tes materi yang telah diajarkan untuk dikerjakan oleh siswa. Kelebihan metode ekspositori. Dengan metode ekspositori, guru dapat mengontrol urutan dan keluasan pembelajaran. Dengan demikian, ia dapat mengetahui sejauh mana siswa menguasai bahan pelajaran yang disampaikan. Yang kedua yaitu metode pembelajaran ekspositori dianggap sangat efektif apabila materi pelajaran yang harus dikuasai siswa cukup luas. Sementara itu, waktu yang dimiliki untuk belajar terbatas. Melalui strategi pembelajaran ekspositori, selain siswa dapat mendengar melalui penuturan tentang suatu materi pelajaran, juga sekaligus siswa bisa melihat atau mengobservasi atau melalui pelaksanaan demonstrasi. Yang keempat yaitu metode pembelajaran ini bisa digunakan untuk jumlah siswa dan ukuran kelas yang besar. Adapun kelemahan metode ekspositori, yang pertama, metode pembelajaran ini hanya mungkin dapat dilakukan terhadap siswa yang memiliki kemampuan mendengar dan menyimak secara baik. Yang kedua, metode ini tidak mungkin dapat melayani perbedaan setiap individu, baik perbedaan kemampuan, pengetahuan, minat, dan bakat, serta perbedaan gaya belajar siswa. Yang ketiga, metode ini sulit mengembangkan kemampuan siswa dalam hal kemampuan sosialisasi, hubungan interpersonal, serta kemampuan berpikir kritis. Yang keempat, keberhasilan metode pembelajaran ekspositori sangat tergantung kepada apa yang dimiliki guru, seperti persiapan, pengetahuan, rasa percaya diri, dan semangat, antusiasme, motivasi, dan kemampuan mengelola kelas. Tanpa itu, sudah dipastikan pembelajaran tidak mungkin berhasil. Yang terakhir yaitu pengetahuan yang dimiliki siswa akan terbatas pada apa yang diberikan guru, mengingat gaya komunikasi metode pembelajaran ini lebih banyak terjadi satu arah atau one-way communication, sehingga kesempatan untuk mengontrol pemahaman siswa akan terbatas pula. Yang terakhir yaitu metode demonstrasi.
Metode demonstrasi adalah cara penyajian pelajaran dengan cara meragakan atau mempertunjukkan kepada siswa suatu proses, situasi, atau benda yang sedang dipelajari, baik sebenarnya ataupun tiruan yang disertai dengan penjelasan lisan. Dengan metode demonstrasi, proses penerimaan informasi pada siswa akan lebih berkesan secara mendalam sehingga terbentuk pemahaman yang baik dan sempurna. Demonstrasi dan eksperimen merupakan metode mengajar yang sangat efektif, sebab membantu para siswa untuk mencari jawaban dengan usaha sendiri berdasarkan fakta atau data yang benar. Demonstrasi yang dimaksud ialah suatu metode mengajar yang memperlihatkan bagaimana proses terjadinya sesuatu. Dalam pelaksanaannya, demonstrasi atau eksperimen dapat digabungkan, artinya demonstrasi dulu lalu diikuti dengan eksperimen. Kedua metode ini digunakan bila siswa bermaksud mengetahui tentang bagaimana proses mengaturnya, membuatnya, bekerjanya, menggunakannya, mengetahui kebenarannya, terdiri dari apa, dan cara mana yang paling baik. Adapun petunjuk penggunaan metode demonstrasi dan eksperimen. Yang pertama yaitu persiapan atau perencanaan, yaitu tetapkan tujuan demonstrasi dan eksperimen, tetapkan langkah-langkah pokok demonstrasi dan eksperimen, dan siapkan alat-alat yang diperlukan. Yang kedua yaitu pelaksanaan demonstrasi dan eksperimen, yaitu usahakan demonstrasi dan eksperimen dapat diikuti, diamati oleh seluruh kelas. Tumbuhkan sikap kritis pada siswa sehingga terdapat tanya jawab dan diskusi tentang masalah yang didemonstrasikan. Beri kesempatan siswa untuk mencoba sehingga siswa merasa yakin tentang kebenaran suatu proses. Dan buatlah penilaian dari kegiatan siswa dalam eksperimen tersebut. Yang ketiga yaitu tindak lanjut demonstrasi dan eksperimen, yaitu setelah demonstrasi dan eksperimen selesai, berilah tugas kepada siswa baik secara tertulis maupun secara lisan, misalnya membuat karangan laporan dan lain-lain. Dengan demikian, kita dapat menilai jauh mana hasil demonstrasi dan eksperimen yang dipahami oleh siswa. Lalu, ada manfaat dari metode demonstrasi. Di antaranya adalah yang pertama, menarik perhatian siswa agar lebih terfokus. Yang kedua, proses belajar siswa lebih terarah pada materi yang sedang dipelajari. Dan yang ketiga, pengalaman dan kesan sebagai hasil pembelajaran lebih melekat dalam diri siswa. Adapun beberapa kelebihan dan kelemahan metode demonstrasi. Kelebihan metode demonstrasi yaitu yang pertama, membantu anak didik memahami dengan jelas jalannya suatu proses atau kerja suatu benda. Yang kedua, memudahkan berbagai jenis penjelasan. Dan yang ketiga, kesalahan-kesalahan yang terjadi dari hasil ceramah dapat diperbaiki melalui pengamatan dan contoh konkret dengan menghadirkan objek sebenarnya. Lalu, kelemahan metode demonstrasi yaitu anak didik terkadang sukar melihat dengan jelas benda yang akan dipertunjukkan. Tidak semua benda dapat didemonstrasikan dan sukar dimengerti bila didemonstrasikan oleh guru yang kurang menguasai apa yang didemonstrasikan. Nah, kesimpulan pada materi kali ini yaitu metode mengajar adalah suatu pengetahuan tentang cara-cara mengajar dipergunakan oleh seorang guru atau instruktur. Metode mengajar yang digunakan untuk menyampaikan informasi berbeda dengan cara yang ditempuh untuk memantapkan siswa dalam menguasai pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Setiap guru perlu mengetahui dan memahami tentang taraf kematangan dan taraf kesediaan belajar seorang siswa. Dengan demikian, guru akan mudah menentukan metode mengajar yang akan dipergunakannya. Dalam proses penyusunan perencanaan program pembelajaran, guru perlu menerapkan sumber apa saja yang dapat digunakan oleh siswa agar mereka dapat mencapai tujuan yang telah ditentukan. Teknik atau metode pembelajaran matematika meliputi yaitu metode ceramah, metode tanya jawab, metode ekspositori, dan juga metode demonstrasi.